Wargi Bandung kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton Ngariung episode sebelumnya, bisa langsung scroll dulu YouTube channelnya Diskominfo Kota Bandung. Jangan lupa untuk di-like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Nah, wargi Bandung, alhamdulillah nih Kota Bandung masih menduduki PPKM level 1 yang mana pandemi COVID-19 masih dapat dikendalikan dan semakin hari semakin membaik. Tentunya juga kegiatan ataupun aktivitas masyarakat juga sekarang ini sudah bisa dilakukan secara normal, tapi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Salah satu bidang ataupun sektor di masyarakat yang saat ini juga tidak kalah pentingnya adalah bidang kesehatan. Dan kegiatan ataupun aktivitas masyarakat yang sekarang sudah bisa dilakukan secara normal lagi adalah mendonor darah nih. Nah, tapi kita juga pengen tahu dong gimana keamanan mendonor darah di Kota Bandung saat ini dan gimana sih sekarang stok darah di Kota Bandung. Langsung aja sekarang Teh Adil lagi bersama dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada dari perwakilan dari Palang Merah Indonesia Kota Bandung yaitu dengan Dr. Uke. Assalamualaikum dokter. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga yang kedua ini ada pendonor aktif dari Kota Bandung, ini mewakili juga pendonor darah di Kota Bandung nih. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum Pak Deden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, wargi Bandung ini tak ada bakalan berbincang ataupun ngobrol-ngobrol seputar stok darah di Kota Bandung ataupun gimana sih tata cara yang aman untuk mendonor darah. Karena kan memang saat ini ataupun di tahun 2020 sempat stok darah ini menjadi salah satu kendala ya, karena memang banyak banget orang yang membutuhkan stok darah, entah itu untuk para pasien COVID-19 ataupun para memang pasien-pasien yang rutin melakukan donor darah ataupun membutuhkan donor darah seperti itu. Nah, mungkin sekarang tadi mau nanya dulu sama Dokter Uke, karena sebentar lagi kan juga kebetulan akan ada HUT PMI ya dokter ya, nah gitu. Nah, mungkin kita pengen tahu dulu nih dokter, karena banyak juga yang bertanya-tanya stok darah di Kota Bandung ini sekarang seperti apa sih dokter? Alhamdulillah ya, untuk saat ini memang mulai dari Agustus itu terjadi peningkatan. Kenapa banyak? Karena kegiatan-kegiatan mobil unit seperti sekarang PPKM sudah level 1, sudah banyak orang mau melakukan kegiatan untuk donor darah. Jadi kita ini kan kebutuhan rumah sakit itu 500 ya per hari. Jadi kita harus bisa menyediakan stok minimal untuk 4 hari kebutuhan rumah sakit tersebut. Ya alhamdulillah memang saat ini dalam minggu-minggu terakhir ini sekitar 2000 sampai terakhir tanggal 1 ini adalah 2.219. Jadi berarti kebutuhan rumah sakit untuk 4 hari bisa terpenuhi. Dengan komponen-komponennya, golongan A itu sekitar 350-an, terus golongan B itu 850, golongan O juga 850, AB 162. Jadi mungkin totalnya di atas 2.000 selama seminggu ini. Baik, berarti mungkin bisa dikategorikan aman ya dokter ya untuk beberapa hari ke depan ya. Karena memang standar ideal untuk stok yang ada di PMI itu minimal kita harus punya 4 hari kebutuhan rumah sakit. 4 hari kebutuhan rumah sakit. Nah, mungkin ini juga banyak wargi Bandung yang bertanya-tanya karena mungkin ini kan sebagian besar milenial nih dokter nih, terus juga ada yang masih berusia sekolah, pengen tahu sebenarnya apa aja sih, gimana cara mendonorkan darah di PMI ini dokter? Cara mendonorkan darah di PMI itu paling penting dia datang ke PMI dengan niat yang baik, happy ya, dan sehat. Ya. Faktor utama-nya adalah sehat. Jadi ada syarat-syaratnya, dia harus siap fisik ya, fisik, mental, dan yang utama tadi saya sampaikan bahwa harus happy. Karena nanti akan berpengaruh saat pengambilan ya. Betul. Kalau stres nanti biasanya bisa pusing ya. Terus begitu selanjutnya adalah dia tidak punya riwayat sakit-sakit berat seperti misalnya sakit kronis atau sakit CA atau sakit kelainan darah. Dan berikutnya yang paling utama dia tidur harus 5 jam. Harus cukup minimal 5 jam. Yang utamanya juga dia sebaiknya sarapan dulu. Jadi sarapan dulu. Setelah itu bagusnya pakai pakaian yang longgar. Karena nanti pada saat diperiksa atau pada saat nanti ditusuk itu kan nggak susah gitu ya. Udah begitu nanti datang ke PMI, jangan lupa bawa KTP. Bawa KTP. Karena
pengisian form di kita harus identitasnya membawa KTP, nanti disuruh pengisian formulir identitas dan segalanya serta riwayat penyakitnya yang kita sebut inform consent-nya ya, nanti dia harus tanda tangan. Mungkin yang paling utama syaratnya adalah itu. Syarat yang lain adalah dia harus berat badan di atas 50, di atas 47 kilo. Oh, baik. Terus usianya dia harus 17, antara 17 sampai 60 tahun. Kenapa kita ambil 17? Karena di bawah 17 itu masa pertumbuhan, belum waktunya untuk diambil darah. Cukup tidur tadi sudah saya sampaikan. Happy juga ya dokter. Yang paling penting, dan makan sebelumnya 3 jam sebelumnya tuh sudah makan dulu. Sudah makan dulu. Ya, misalnya pagi-pagi. Terus nanti ke dokter akan dilakukan pemeriksaan berat badan, tensi, suhu, nadi dan secara medis. Setelah itu nanti diperiksa berapa kilo. Yang kalau 45, kenapa diperiksa berat badan? Tujuannya adalah untuk berapa nanti yang akan diambil. Jadi memang untuk sekali donor darah itu disesuaikan juga dengan berat badan gitu ya dokter ya? Kalau misalnya di atas tadi kita kenapa patokannya 47? Karena kalau 45 mepet sekali. Biasanya memang aturan ada di 45. Nah itu tuh diambilnya biasanya dengan 350 cc kalau di atas 47. Kalau di atas 55 itu bisa diambil dengan 450 cc. Jadi kan lebih banyak ya. Nah setelah itu nanti misalnya lolos dari dokter, nanti diperiksa HB dan golongan darah. Cek lagi. Karena memang nggak sedikit di dokter mungkin juga nih warga Bandung di luar sana yang baru tahu golongan darah aslinya itu setelah donor darah ya. Salah satunya saya. Nanti kita tuh karena kita wajib memberikan darah yang berkualitas. Betul. Pemeriksaan golongan darah tidak hanya sekali itu, nanti dari produksinya ada pemeriksaan lagi di laboratorium untuk golongan darah tersebut. Setelah itu nanti ditanya apa anamnesa ya secara detail. Nanti kalau sudah lolos itu semua nanti baru diambil di bagian aftaf ya. Jadi setelah itu disadap ya, dilakukan penyadapan tadi setelah HB ya. Baik, jadi memang selain memperhatikan juga darah yang berkualitas, PMI juga sebelum mengambil darah memang memperhatikan kesehatan pendonor dan juga yang akan didonorkan darahnya ya dokter ya. Syarat-syarat itu harus terpenuhi baik dari berat badan, dari usia, paling utama dari usia juga harus. Betul. Nah untuk stoknya ini kan tadi udah aman, udah ada untuk 4 hari ke depan. Memang sebenarnya idealnya penyimpanan darah itu berapa lama sih dokter? Sebetulnya masa expirednya itu sampai 28 hari ya, 28 hari. Tapi sekarang kan dunia kedokteran makin berkembang. Jadi inginnya tuh darahnya lebih fresh, jangan deket-deket ke expired. Nah sekarang para dokter mintanya di darahnya itu rata-rata 2 minggu lewat, jangan lebih lewat dari 2 minggu karena dengan dasar takut sudah komponennya berkurang. Tapi sebetulnya tidak masalah. Nah untuk itu kita harus melakukan strategi. Jadi memang masa expirednya sih sebetulnya 28 hari. 28 hari. Baik, mungkin tadi kan dengar agak deg-degannya diambil 350 cc sampai 400 cc. Takutnya ini ada yang berpikiran takutnya darahnya habis dokter karena didonorin. Enggak ya. Nah mungkin kita bisa langsung tanya nih buktinya sama salah satu pendonor kita. Alhamdulillah masih sehat sampai dengan hari ini. Halo Pak Deden. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Terlihatnya sehat, semoga sehat juga. Amin. Nah Pak Deden, mungkin ini juga banyak ketakutan dari masyarakat nih. Masih ada yang takut, apalagi anak-anak muda gitu ya yang belum pernah donor sama sekali. Takut darahnya berkurang kalau donor darah gitu ya. Mungkin bisa diceritain nih Pak Deden pengalamannya donor darah itu sejak kapan sih Pak? Baik, pengalaman saya donor darah sejak saya dinas di Sipur 9 Ujung Berung, karena kebetulan saya anggota TNI. Jadi saya donor sejak tahun 1985. 1985 ya. Jadi selama 10 tahun saya donor di PMI. Kaitannya memang setiap tahun kan ada ulang tahun satuan program donor darah. Kemudian
Di luar itu saya rutin sesuai dengan arahan dari PMI, kan ada kalau tidak salah 70 hari sekali sesuai dengan undangannya, sehingga kami laksanakan donor. Kemudian kami juga tidak lupa, kebetulan tugas ke Timur pun kami laksanakan donor. Kemudian pindah satuan ke Makassar, kami tetap melaksanakan donor di Makassar di Ujung Pandang ya selama 10 tahun. Kemudian alih tugas ke Jakarta tetap donor, alih ke Bandung tetap donor, alih ke Cianjur tetap donor. Kami tugas ke Aceh pun tetap melaksanakan donor karena kebetulan kartu donor kami tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah ketinggalan karena khawatir, kita berpikirnya hal yang terjelek apabila terjadi sesuatu kalau golongan darah sudah diketahui, sehingga pihak rumah sakit pun kan tidak repot untuk mencari si A ini golongan darahnya ini, kan seperti itu. Betul. Jadi selain foto istri yang tidak pernah ketinggalan di dompet, kartu donor darah juga tidak pernah ketinggalan ya Pak ya? Tidak pernah ketinggalan. Baik. Nah itu di tahun 85. Ini mungkin kalau boleh dikasih tahu itu saat usia berapa? Karena kan tadi kalau kata dokter 17 tahun nih. Jadi saat itu Bapak usia berapa tuh di 85? Baik, karena dulu saya ikut PMR waktu sekolah itu usia 16, 17, 18 lah mungkin ya. Nah, donor saya dari mulai usia 22 tahun. 22 tahun, kebetulan saya pangkat Sersan 2, tugas di Sipur 9. Pertamanya ya karena ada donor ulang tahun satuan dan PMI berangkat ke satuan, ya kami mulai mengikutinya, arahannya dari sana. Siap. Baik. Nah, itu Pak, memang kalau kita donor darah kita kosong, itu selalu minta bantuannya ke TNI. Jadi pada zaman dulu tuh TNI menjadikan utama untuk minta bantuannya, makanya Bapak langsung donor. Betul. Baik. Nah, mungkin apa sih yang dari tahun 85 sampai dengan sekarang masih rutin mendonorkan darah? Manfaat apa aja sih Pak yang dirasakan? Terutama dari segi kesehatan ini Pak. Baik, manfaat dari segi kesehatan terasa sekali, karena kenapa? Terasa darah ini diganti terus ya, karena setiap 3 bulan sekali maksimal 350 cc kami diambil. Kemudian kalau berat badannya sudah melewati sesuai aturan diambil 450. Tak ubahnya seperti motor. Kapan saatnya ganti oli, kendaraan akan tetap bertenaga, kan seperti itu. Jadi saya rasakan darah pun demikian. Setiap selesai donor terasa sekali. Betul. Baik dari fisik, mental, kesehatan, utamanya raga. Karena saya terus terang saja anggota TNI ini yang paling utama kan fisik harus kuat, harus sehat. Kemudian kegiatan fitness juga tidak boleh terlewatkan. Kalau sering ganti darah ya istilahnya didonorkan, karena kata Pak Ustadz juga kan sedekah yang terbaik adalah menyumbangkan apa yang ada di badan kita, minimal seperti itu, karena sedekah darah. Betul. Dan mungkin kan memang filtrasi atau sirkulasi darah juga memang ada ya dokter ya di dalam tubuh kita. Pada umumnya sih bugar. Saya belum pernah lihat orang yang donor sampai 100, di atas 100 dia sakit-sakitan, malah bugar. Kenapa? Hal tersebut secara otomatis tubuh akan dirangsang membentuk sel-sel darah baru. Betul. Sel-sel darah baru itu akan menyeimbangkan Fe, kadar Fe di dalam tubuh kalau wanita biasanya dengan haid ya. Jadi untuk itu akan menjadi bagus ya memberikan ya. Jadi dari hasil penelitian juga katanya sih menurunkan angka ischemik pada para laki-laki, karena laki-laki kan tidak haid, karena diharapkan Fe-nya stabil. Baik. Nah mungkin ini sekaligus menjawab mitos atau fakta di masyarakat nih. Benar nggak sih dok, apalagi buat perempuan-perempuan dengan rutin mendonor darah jadi bikin gendut? Karena itu ada mitosnya kayak gitu nih dok. Kita bisa logika aja. Gendut itu karena apa? Karena makanan kan. Baik. Karena mungkin alasan habis donor darah butuh asupan makanan yang banyak, jadi segala dimakan ya dok ya. Nanti saya juga belum sampaikan lupa bahwa wanita haid juga belum boleh donor dulu. Nah terus pada wanita selama 7 hari lah atau 3 hari sampai 7 hari sudah bersih baru dia boleh donor. Pada wanita hamil juga tidak boleh. Pada wanita menyusui juga usianya harus setelah 6 bulan menyusui ASI.
Baik. Nah, ini kan berarti dari tahun 85 Pak Deden mendonor darah. Berarti sudah berapa kali nih Pak? Sampai sekarang donor saya 116. Itu pun tidak rutin. Kadang-kadang lupa. Kalau seandainya mungkin rutin, saya donor 100 itu kemarin tahun 2019. 2019. Sudah 100. Kemudian setelah 2019 sudah 100 karena kami tanyakan ke pihak PMI sampai usia berapa. Oh, masih bisa Pak, katanya donor. Oh, siap, saya bilang. Saya berusia 60. Kebetulan sekarang usia 57, masih ada kesempatan saya untuk mendonorkan darah selama 3 tahun, kan gitu ya. Luar biasa. Nah, memang pendonor darah ini kan bisa dikatakan juga sebagai pahlawan kemanusiaan ya dokter, karena memang banyak orang yang mungkin sangat membutuhkan, terus habis itu kita mendonorkan darah, ketika dibutuhkan kitanya ada gitu ya Pak. Insya Allah menjadi amal untuk kita. Amin, amin. Nah, untuk penghargaan sendiri nih Pak, pernah mendapatkan penghargaan apa aja? Baik, untuk penghargaan kalau dulu 5 kali sudah dapat Bu ya, kalau angkatan saya. Oh, zaman dulu sekali ya. Jadi saya dapat penghargaan. Donornya kurang. Iya, kurang. Jadi untuk menarik minat. Gitu. Betul. Kalau Bapak memang dulu pernah dapat 5 kali. Jadi dapat 5 kali, 10 kali, 25 kali, kemudian 50 kali, 75 kali, 2019 itu yang ke 100 kali kami sudah mendapatkan perlengkapan siap berangkat ke Jakarta. Namun 2 hari kemudian dibatalkan karena COVID. Jadi seharusnya kami 2019 itu sudah penyerahan dari Bapak Presiden, dan seperti itu. Jadi penghargaannya memang kalau dulu dari mulai 5. Kalau yang sekarang mulai 5. Jadi Bapak masih ada, tolong disimpan tuh. Nanti masih bisa ada. Jadi kenang-kenangan. Siap Bu, masih disimpan. Jadi motivasi. Betul. Yang lain. Betul. Nanti kita buat rencana apa gitu ya. Bisa Siap. aja sih. Betul. Jadi ini buat warga Bandung gak usah khawatir. Belum juga mulai belum sekali donor udah takut. Ini Bapak 116 kali, alhamdulillah makin sehat ya Pak ya. Jangan berpikir takut gemuk pada waktu. Betul. Tidak ngaruh itu. Tidak ngaruh ya. Jadi itu mitos ya Dok ya. Karena gemuk itu berhubungannya sama makan gitu. Betul. Nah Dok, ini kan mungkin mengingat sebentar lagi juga akan ada peringatan HUT PMI ya Dok ya. Apakah ada acara khusus nanti? Biasanya memang HUT PMI pada tanggal 17 September itu, apalagi sekarang sama dengan HUT kemerdekaan 77, angkanya kan cukup bagus ya. Iya, betul. Jadi memang ada upacara, selalu ada upacara kegiatan untuk melaporkan kepada masyarakat kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Memang di Bandung, PMI Bandung itu dari mulai 14 Juni hari donor sampai dengan nanti 17 itu banyak kegiatan yang akan dilaporkan untuk hal tersebut ya, sebagai salah satunya bahwa bagi pendonor itu kami anggap sebagai ruhnya PMI. Itu ruhnya PMI. Kalau tidak ada pendonor kita tidak bisa membantu sesama. Nah itu kita melakukan diundang, biasanya kita diundang untuk menghadiri rapat upacara tersebut. Jadi memang kita melakukan kegiatan-kegiatan itu banyak yang kita lakukan, kegiatan KDD, kegiatan 17 Agustus ini sama-sama semua dilaporkan pada saat tanggal 17. Baik. Nah dokter, mungkin kan tadi udah disebutin juga syarat-syarat gimana caranya untuk mendonorkan darah di PMI. Nah mungkin juga ada wargi Bandung yang sekarang pengen tahu nih gimana sih syarat-syarat untuk mendapatkan darah dari pendonor di PMI. Ini kadang-kadang banyak orang yang tidak paham biasanya. Jangankan gitu, teman saya aja seprofesi, ini gimana nih? Pertama jangan panik ya. Pada keluarga jangan panik. Kewenangan daripada nanti permintaan darah itu adalah dokter. Jadi kadang-kadang keluarga tuh udah langsung aja nelpon, saya butuh darah, saya minta darah, padahal itu salah. Yang penting punya kewenangannya adalah dokter. Jadi harus ada dari permintaan dari dokter yang merawatnya. Setelah itu nanti dikirimkan ke bank darah rumah sakit, atau kalau yang non bank darah rumah sakit langsung ke PMI. Kalau ada bank darah rumah sakit, ke bank darah dulu. Nah bank darah itu sudah punya stok, kita simpan. Nanti kita bisa lakukan langsung diberikan kepada ruangan
di rumah rawat ya, tempat rawat. Nah, kalau tidak ada nanti kirim ke PMI suratnya itu. Nah, nanti kalau stoknya memang kita ada, dalam waktu 45 menit sampai 60 langsung menit bisa diberikan. diberikan. Diberikannya tidak bisa sama keluarga. Diberikannya harus ke petugas lagi. Betul. Ya, jadi nanti antara petugas dan petugas diberikannya. Jadi bisa langsung kalaupun membutuhkan tindakan langsung diberikan tindakan ya Bisa, kalau petugas bisa. ke Jadi petugas ya. biasanya bisa. Jadi pokoknya intinya nggak usah, yang paling penting, yang paling sering banyak itu kan kepanikan ya. Betul. Apalagi kemarin zaman COVID itu paniknya orang sedang. Nah, tapi saya bisa maklumi karena dia tidak paham. Nah, yang paling penting tidak panik, langsung datang dari surat itu. Boleh kalau keluarga ingin tenang, kirimkan ke PMI, tapi tidak bisa darahnya diambil. Nanti kita yang akan koordinasi dengan rumah sakit. Baik. Jadi jadi baik proses pendonoran darah ataupun meminta darah yang didonorkan itu dengan mudah bisa langsung dikomunikasikan ke PMI ya, dokter ya. Langsung komunikasi aja ke PMI, ada di layanan untuk permintaan darah. Baik. Jadi buat yang belum tahu juga nih, kantor PMI ini ada di Jalan Aceh ya, dokter. Nomor 79. Jadi bisa langsung untuk jam operasionalnya mendonor darah itu dari jam berapa sampai jam berapa? 24 jam. Apalagi kalau stoknya kita kosong, itu 24 jam, baik untuk pengadaan darah maupun permintaan darah. Nah, kalau permintaan darah mah pasti 24 jam. Kalau pengadaan darah, kalau stoknya banyak seperti yang sekarang ini, kita hanya buka sampai jam 20. Jam 8 malam ya, dokter ya. Malam. Jadi memang yang penting mah itu aja, jangan panik. Betul. Ya, karena kita itu zaman COVID ya. Alhamdulillah karyawan saya nggak ada WFH, orang lain pada WFH. Betul. Non-stop 24 jam ya. Alhamdulillah. Gitu, luar biasa banget nih. Jadi saat itu memang apa sih, kita tidak ada WFH. Tidak ada WFH. Kita harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena pada saat itu kosong banget. Pada saat COVID itu terjadi penurunan, hanya kita bisa memperoleh 20% dari kebutuhan. Bisa bayangkan nggak? Biasanya 2.000, dapatnya hanya 2.000, jadi 20 ya, gitulah, sekitar segitu ya dokter ya. Ya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah mulai membaik lagi. Semoga aktivitas donor-pendonor darah ini bisa kembali normal, dan semoga juga terus dengan adanya tayangan ini, semoga milenial-milenial yang mau mencoba untuk donor darah juga bisa tergugah hatinya untuk mendonor darah secara rutin, datang ke PMI gitu ya dokter ya. Usia produktif, betul. Dia masih sehat, nanti pasien banyak membutuhkan tetesan darah Anda bisa menyelamatkan nyawa bagi pasien. Betul. Nah, mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir nih dari Pak Deden sebagai salah satu perwakilan dari pendonor darah, mungkin bisa disampaikan harapannya bagi para wargi Bandung ataupun para pendonor darah yang lainnya. Silahkan. Baik, para warga Bandung yang khususnya yang usianya sudah masuk ya dari usia 17 tahun sampai 60 tahun, tidak usah sungkan-sungkan datanglah ke PMI, karena pada prinsipnya donor darah itu ubahnya seperti kendaraan ganti oli, sehingga kita selalu baru. Karena pengalaman saya waktu tugas di Aceh, kontak tembak pertempuran, saya tidak ingat kalau kemarin sebelumnya saya habis donor darah. Ternyata habis donor darah 1 hari kemudian donor darah itu sudah kembali semuanya. Jadi tidak ada istilah seperti air dalam botol dikurangi berkurang. Ternyata donor darah itu tidak. Setelah diambil 350 cc, besoknya itu sudah kembali sempurna. Jadi tidak ada istilah berkurang. Itu. Jadi harapan kami, khususnya yang sudah masuk syaratnya, silahkan datang ke PMI. Tidak usah takut, karena yang menentukan bisa diambil tidaknya itu pihak dokter, bukan kita. Nah, jadi kalau sudah usia masuk, berat badan masuk, mangga ke PMI, sehingga PMI nanti bisa menentukan si A bisa diambil tidaknya. Itu mungkin harapan kami. Baik, terima kasih banyak dokter untuk penjelasannya. Semoga menjadi informasi baru lagi nih untuk masyarakat. Betul, menjadi motivasi untuk yang lain ya. Betul, insya Allah. Dan terima kasih juga Pak Deden. Ini jangan mau kalah sama Pak Deden, usianya sudah lebih tua daripada kita, tapi masih rutin untuk mendonorkan darahnya. Baik, terima kasih dokter, terima kasih Pak Deden.
wargi Bandung, itu tadi perbincangan Teh Adel sama dokter Uki dan juga Pak Deden pada pagi hari ini. Buat wargi Bandung yang mau mendonorkan darah, yuk jangan sungkan-sungkan dan jangan ragu lagi untuk datang ke PRI Kota Bandung di Jalan Aceh nomor 79. Nanti segala macam syarat ataupun layak atau tidaknya kita mendonorkan darah, biarkan dokter yang memutuskan. Mungkin sekian Ngariung episode kali ini. Sampai jumpa di Ngariung episode selanjutnya.